Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya hari ini? Ibu berharap semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita masih membahas materi mengenai listrik dinamis. Nah, kali ini kita membahas materi mengenai perbandingan arus. Sebelumnya, pastikan semuanya sudah mengisi absen terlebih dahulu. Nah, absennya sudah tersedia di Google Classroom. Bagi yang belum mengisi absennya, itu silahkan segera untuk mengisinya. Silahkan semuanya dipersiapkan buku-bukunya, silahkan dipelajari dan difahami materi dalam video ini. Nah, lebih baiknya itu lagi, silahkan dicatat di buku catatannya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara menentukan hambatan, arus, dan tegangan total dari suatu rangkaian listrik tersebut. Bagaimanakah cara kita mengetahui nilai arus dari masing-masing hambatannya? Dan apa sih hubungannya dengan perbandingan arus ini? Untuk penjelasan lebih lanjut akan kita bahas di video kali ini. Silahkan disimak dengan baik. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan perbandingan arus pada rangkaian yang memiliki beberapa hambatan dan sumber tegangan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai arus pada suatu rangkaian yang memiliki beberapa hambatan dan sumber tegangan. Perbandingan arus. Untuk mengetahui nilai arus dari masing-masing hambatan, nah untuk gambarnya bisa semuanya lihat di slide samping. Nah, untuk mengetahui nilai arusnya atau I dari masing-masing R hambatannya, kita bisa menggunakan rumus I1 dibanding I2 dibanding I3 sama dengan 1 per R yang pertama dibanding dengan 1 per R yang kedua dibanding dengan 1 per R yang ketiga. Nah, untuk rumus lebih jelasnya bisa dilihat pada slide di samping. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan arus ini, Ibu akan memberikan 3 contoh soal mengenai materi ini. Nah, silakan semuanya diperhatikan dan dipahami. Lebih baik itu silakan dicatat di buku catatannya. Oke, kita coba contoh soal yang pertama untuk perbandingan arus ini. Nah, pada soal itu terdapat dua rangkaian, ada rangkaian paralel dan seri. Jadi ini merupakan rangkaian campuran. Yang ditanyakan itu hambatan pengganti, arus I, dan perbandingan dari I pertama dan I kedua. Kita cari dulu untuk yang A, hambatan penggantinya. Nah, karena di sini ada rangkaian paralel, jadi kita cari terlebih dahulu jumlah dari rangkaian paralelnya. Kita jumlahkan 1 per RP sama dengan 1 per 18 ditambah 1 per 6. Nah, kita samakan penyebutnya, kita cari KPK-nya. Sehingga didapatkanlah hasil dari penyebutnya itu adalah 18. Nah, kemudian kita cari pembilangnya, dapat 1 ditambah 3. Dapatlah hasilnya 4 per 18. Nah, karena ini masih 1 per RP, jadi kita ubah menjadi rangkaian paralel saja. Kita balikkan yang tadi, 18 dibagi 4, dapatlah dia 4,5 ohm. Nah, yang paralel sudah kita jumlahkan, kemudian kita jumlahkan lagi dengan yang seri. Nah, untuk yang dijumlahkan itu 4,5 ditambah 5 yang seri ini. Nah, kita taruh 5 ditambah dengan yang 0,5. Nah, 0,5 ini jangan lupa kita tambahkan sehingga hasilnya itu adalah 10 ohm. Nah, itu dia. Untuk yang B ini yang ditanyakan adalah arus I, jadi arus totalnya. Kita pakai rumus I sama dengan V per R. Nah, untuk V-nya itu sudah diketahui 60 per 10. Sehingga dapatlah arus totalnya itu adalah 6 ampere. Nah, untuk yang C yang ditanyakan itu adalah perbandingan dari I1 dan I2. Jadi kita pakai rumus yang tadi kita pelajari, I1 dibanding I2 sama dengan 1 per R yang pertama dibagi dengan 1 per R yang kedua. Jadi harus kita bandingkan dengan hambatannya. Nah, untuk
I1 dibanding I2 sama dengan 1 per R1 yang kita masukkan. Di sini 18 dibagi 1/6. Nah, jadi kita masukin. Jadi untuk I1 dibanding I2, nah yang ini kita sama-sama kalikan 18 sehingga hasilnya itu adalah 1/3. Baiklah, kita cobakan lagi contoh soal yang kedua. Nah, ini yang ditanyakan di sini adalah hambatan pengganti dan arus I pertama, I kedua, dan I ketiga. Nah, ini dia letak I pertama, I kedua, dan I ketiga. Jadi dia itu merupakan cabang dari I. Oke, untuk yang A, kita cari terlebih dahulu. Dimana kita cari terlebih dahulu jumlah dari rangkaian paralelnya. Kita pakai 1 per RP, rangkaian paralel, sama dengan 1/24 ditambah 1/8 ditambah 1/12. Sehingga kita samain penyebutnya dapat 24. Kita cari pembilangnya 1 ditambah 3 ditambah 2. Nah, kita jumlahkan 6/24. Oke, kita cari RP-nya, rangkaian paralelnya, 24 dibagi 6. Nah, dapatlah dia 4 ohm. Kemudian kita jumlahkanlah dengan yang seri. Nah, karena jumlah paralel sudah dapat, kita jumlahkan lagi dengan yang seri. Jadi 4 ditambah dengan 15. Nah, yang 15 ini kita ditambahkan juga dengan hambatan tambahannya. Nah, ini jangan lupa juga tambahkan dengan 1 ohm. Dapatlah dia 20 ohm. Nah, untuk hambatan pengganti sudah. Kita lanjut yang B, itu mencari I-nya. Arus totalnya dulu, I sama dengan V per R. Nah, untuk V-nya itu 120 dibagi R-nya 20. Nah, dapatlah dia 6 ampere. Nah, untuk I1, I2, I3-nya kita cari menggunakan perbandingan arus. Nah, kita cari perbandingannya terlebih dahulu. I1 dibanding I2 dibanding I3 sama dengan 1 per R yang pertama, kita bandingkan dengan hambatan. Dibagi 1 per R yang kedua, dibagi 1 per R yang ketiga. Nah, jadi untuk I1 dibanding I2 dibanding I3-nya, kita masukkan nilai dari hambatannya. Untuk R1 itu 24, untuk R2 itu 8, dan R3 12. Nah, kita cari perbandingannya. Jadi untuk I1, I2, dan I3-nya itu adalah 1 dibanding 3 dibanding 2. Nah, itu dia perbandingannya. Nah, dari perbandingan ini kita bisa mencari nilai dari masing-masing arus. Nah, untuk I1 kita masukkan perbandingannya 1 per jumlah seluruh perbandingan 6 dikali dengan jumlah seluruh arus. Nah, itu 6. Sehingga hasilnya 1 ampere. Sedangkan untuk yang I kedua 3, perbandingannya 3 per keseluruhannya 6. Keseluruhan yang ini 6 dikalikan dengan total arus 6. Dapatlah dia 3 ampere. Dan untuk yang I yang ketiga itu 2 per keseluruhannya 6. Nah, ini 6 dikalikan dengan 6. Dapatlah dia 2 ampere. Oke, untuk yang ketiga ini kita cari hambatan pengganti dan arusnya juga. Nah, soal ini sama dengan soal yang sebelumnya. Jadi kita cuma mengulang-ulang saja. Nah, untuk yang A itu hambatan penggantinya. Nah, jadi kita cari dulu jumlah keseluruhan dari rangkaian paralel. Nah, di sini ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Jadi untuk rangkaian paralelnya 1 per RP sama dengan 1 per 30 ditambah 1 per 10. Kita samakan penyebutnya. Nah, dapatlah penyebutnya itu 30 dan 10 itu adalah 30. Nah, kemudian kita cari pembilangnya, dapat 1 ditambah 3. Sehingga dapatlah hasilnya 4 per 30. Nah, untuk RP-nya
30 dibagi 4 dapat hasilnya 7,5 ohm. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan yang seri untuk mendapatkan hambatan totalnya atau hambatan berganti. Jadi 7,5 ditambahkan dengan 12 yang seri ini, ditambahkan juga dengan yang tambahan 0,5 ohm. Sehingga hasilnya itu adalah 20 ohm. Nah, untuk hambatan sudah dapat, kita cari yang B lagi, yang arus total. Nah, arus total ini I sama dengan V per R. V-nya 160 dibagi 20. Dapatlah hasilnya 8 ampere. Kemudian kita cari I1 dan I2. Nah, untuk mencari itu kita cari terlebih dahulu perbandingan arusnya. I1 dibanding I2. Nah, jadi kita cari perbandingannya, kita bandingkan dengan hambatan. Nah, jadi I1 dibanding I2 sama dengan 1/30. Kita masukkan datanya per 1 dibanding 1/10. Nah, jadi perbandingan dari I1 dibanding I2-nya kita dapatkan 1 dibanding 3. Nah, sehingga bisa kita cari nilai dari masing-masing arus. Untuk I yang pertama, 1 per jumlah keseluruhannya itu 4 dikalikan dengan total arus 8 sama dengan 2 ampere. Dan untuk yang I yang arus yang kedua itu 3 dibanding keseluruhannya 4 dikalikan dengan total arus 8 sama dengan hasilnya itu adalah 6 ampere. Nah, jadi kita coba uji ketika kita jumlahkan yang I1 dengan I2-nya ini, maka hasilnya itu adalah 8 ampere sama dengan jumlah totalnya. Oke, itulah dia contoh-contoh soal dari materi perbandingan arus ini. Nah, jadi untuk mengetahui nilai arus dari masing-masing hambatan, kita bisa memakai rumus perbandingan arus. Nah, rumusnya itu jadi kita bandingkan arus dengan hambatannya. Ya, jadi rumus yang dipakai I1 dibanding I2 dibanding I3 sama dengan 1 per R yang pertama dibanding dengan 1 per R yang kedua dibanding dengan 1 per R yang ketiga. Nah, semoga semuanya bisa paham mengenai materi hari ini. Bagi yang belum bisa memahaminya atau yang masih ragu, itu silahkan dicobakan lagi contoh-contoh soalnya. Nah, silahkan diulang-ulang lagi video ini. Nah, jangan lupa untuk membaca buku IPA-nya juga. Oke, Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.